Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah rahmatullah, pasti kita semua kepingin hidup bahagia, betul? Pasti kepingin hidup bahagia dan kepingin bahagia bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia akhirat, dan di akhirat kita masuk bersama keluarga. Anak, mantu, cucu masuk surga semuanya. Itulah sebabnya mudah-mudahan anak, mantu, cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Dan kita semua jamaah yang hadir jadi anak yang soleh bagi kedua orang tuanya, dan anak cucu kita juga menjadi anak-anak yang soleh bagi kita sebagai orang tuanya. Amin. Nah, bagaimana standarnya agar kita itu menjadi orang yang soleh, sebagai anak menjadi anak yang soleh kepada kedua orang tuanya? Dan hari ini kita sebagai orang tua, dari anak-anak kita soleh kepada kita sebagai orang tua, dan kita sebagai anak dari orang tua kita yang sudah mendahului kita juga jadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, dan juga bagaimana anak-anak kita juga berbakti kepada kita sebagai orang tua. Nah, cara berbakti kepada kedua orang tua, cara berbakti kepada kedua orang tua itu banyak sekali caranya. Ada 1, 2, 3 di buku saya judulnya berbakti kepada kedua orang tua itu ada 40 cara berbakti kepada orang tua. Ada satu cara berbakti kepada orang tua yang sangat mudah, yang tidak perlu banyak tenaga, tidak perlu banyak biaya, tidak susah, mudahlah cara berbakti kepada orang tua. Yang salah satunya adalah selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi selalu mendoakan kedua orang tua itu cara paling mudah berbakti kepada kedua orang tua. Hanya jamaah rahmatullah, di dalam surat Al-Isra ayat 24 itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ada doa di sana bunyinya Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Juga di ayat yang lain ada doanya Nabi Ibrahim. Ini yang mudah. Ini yang mudah. Surat Ibrahim ayat 41 itu Nabi Ibrahim membaca doa untuk kedua orang tuanya, juga sekaligus berdoa untuk dirinya. Rabbana firli wa liwalidayya. Rabbana firli wa liwalidayya. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Nah, ini Ibu sekalian, coba sekarang kita baca doa yang mudah ini. Surat Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 41. Ayat 41. Ayat 41 dari surat Ibrahim. Rabbana firli wa liwalidayya. Coba mari kita baca bareng. Kita baca Rabbana firli wa liwalidayya. 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 Jamaah rahmatullah, kita tadi membaca doa 11 kali. Sekarang saya tanya, Ibu, biasanya kita mendoakan ibu bapak kita setiap hari kita berdoa berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Karena ngikuti sholat gitu. Ya, karena ngikuti sholat. Sekarang kalau saya tanya, jamaah rahmatullah, kita berdoa sehari
hanya 5 kali kepada orang tua kita, apalagi beliau sudah meninggal dunia, gitu. Itu kita termasuk anak yang durhaka apa tidak? Hanya berdoa 5 kali kepada kedua orang tua, termasuk anak durhaka apa enggak? Ibu sekalian, kita menjawabnya, mari kita berpikir. Nanti kita baru tahu penjelasannya. Mendoakan orang tua hanya dibatasi 5 kali. Itu termasuk berdoa, termasuk anak durhaka apa tidak? Pertanyaannya adalah, ibu-ibu tadi kita membaca 11 kali. Kita membaca 11 kali tadi, capek nggak? Merasa sakit nggak? Ibu mual nggak? Pusing nggak? Butuh tenaga yang banyak nggak? Ibu butuh ngeden-ngeden nggak? Ibu sampai nangis-nangis nggak? Tidak. Apakah kita capek? Pasti jawabannya tidak. Membaca doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya tadi 10 kali, 11 kali tadi, apa kita jawab? Capek? Jawabannya pasti tidak. Apa kita pusing? Jawabannya tidak. Apa kita mual? Jawabannya tidak. Apakah kemudian kita kesakitan? Jawabannya tidak. Apakah kita butuh tenaga yang berat gitu? Jawabannya pasti tidak. Apakah kita butuh biaya? Jawabannya pasti tidak. Coba kita bandingkan dengan ibu kita. Kita bandingkan dengan ibu kita. Ketika ibu kita hamil, ibu kan pernah hamil kan? Namanya orang hamil itu sakit nggak? Yang namanya orang hamil itu kadang-kadang mual, kadang-kadang muntah nggak? Kadang-kadang pusing nggak? Bahkan ketika melahirkan kadang-kadang bukan sekedar sakit, tetapi ada yang mempertaruhkan nyawa. Bahkan ada seorang ibu yang gara-gara melahirkan anaknya kemudian meninggal dunia, betul? Nah, pertanyaan tadi hanya sekedar membaca doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya yang tidak ada 1 menit, tidak ada 1 detik bahkan, yang juga tidak capek, tidak sakit, tidak mual, tidak pusing, tidak butuh tenaga yang berat, tidak mengeluarkan biaya. Kemudian kita cuma membatasi sehari 5 kali. Jamaah rahmatullah, ini yang kemudian kita harus mempraktekkan hari ini. Mari kita selalu berdoa untuk orang tua kita. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi. Karena apa? Ibu kita dulu mendoakan kita sebagai anak, sebagaimana hari ini kita mendoakan anak kita. Kalau doain anak kita hitung-hitung nggak? Kita batasi nggak? Pasti tidak. Kita selalu doain anak setiap saat. Jamaah rahmatullah, ini penting. Karena ketika kita bicara tentang anak yang berbakti ini, kewajiban kita, kebutuhan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah rahmatullah, doa anak terhadap orang tuanya diharapkan oleh kedua orang tuanya. Doa orang tua kepada anaknya juga mustajab. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal gitu. Ketika orang tua masih hidup saja, kita harus berdoa untuk orang tua kita. Apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa kita mesti mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tua kita masih hidup, memang kita harus mendoakannya. Karena apa? Karena perintah Allah dalam Al-Quran tadi. Perintah Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24 tadi. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah supaya waktu Rabbirhamma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 24 tadi. Maka kita berdoa untuk orang tua kita dapat pahala. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah. Nah, bagaimana orang tua kita? Orang tua kita mendapat manfaat dari doa kita. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena justru mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia itu bukti keikhlasan, bukti ketulusan. Kenapa? Kalau orang tua masih hidup itu kan mendoakan dia karena biar dapat ujian misalnya, biar nanti dapat warisannya lebih banyak. Ada maunya soalnya, biar nanti kalau pulang dikasih oleh-oleh, karena orang tua masih hidup gitu. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, kita tanpa pamrih sudah tulus semata-mata melaksanakan perintah Allah. Jadi mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia sebagai bukti ketulusan.
bukti keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal dunia, itu justru sangat membutuhkan doa kita. Kenapa? Kalau orang tua masih hidup, masih bisa berdoa sendiri, bisa minta ampun sendiri, bisa melakukan ibadah yang dengan ibadahnya dia mendapat pahala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, apa orang tua kita masih bisa berdoa sendiri? Apa bisa mendapat pahala dari yang lain? Ada memang, tetapi doa kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu justru amat dibutuhkan. Kenapa? Orang tua kita butuh manfaat doa yang kita panjatkan. Orang tua kita kemudian mendapat pengampunan. Orang tua kita dapat tambahan pahala dari doa kita. Makanya dari riwayat itu ada orang yang karena dosanya ketika meninggal di alam kuburnya disiksa malaikat, disiksa. Dan si mayat ini nggak bisa menghindari siksaan karena memang sudah di alam kubur dan dia tahu jadwalnya disiksa. Tahu-tahu tiba-tiba malaikatnya nggak nyiksa. Maka si mayat ini di alam kuburnya bertanya sama malaikat, kenapa kok saya berhenti nggak disiksa? Malaikat menjawabnya, itu karena doa anak-anakmu. Doa anak-anak. Itulah sebenarnya jamaah sekalian, Allah perlu kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Dalam riwayat yang lain ada orang yang sudah meninggal dunia dengan amal yang biasa-biasa saja, tapi ternyata pahalanya terus bertambah, terus mengalir bertambah. Maka si mayat ini tanya sama malaikat, wahai malaikat, ini pahala dari mana terus mengalir bertambah? Maka dijawab sama malaikat, itu adalah dari anak-anak. Itulah sebabnya, jamaah, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian anak-anak kita juga mencontoh kita menjadi anak yang soleh dan solehah untuk kita sebagai orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama keluarga berbahagia di akhirat kelak. Amin.